Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Kita masuk di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Yaitu kita masuk pada pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, PPKN KD 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, IPS KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kedua, siswa mampu menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar. Oke, kita masuk di pembelajaran 3, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama, ada jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini diakibatkan karena banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani. Oke, kita masuk di pembelajaran 3. Muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif dan ada juga tokoh yang memiliki watak negatif. Contoh dari watak positif tersebut antara lain penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, kebalikannya yaitu contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Oke, masih di pembelajaran 3. Kali ini kita di muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Lingkungan tempat kita tinggal yang terdekat adalah keluarga.
Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Seperti contohnya kakek dan nenek kita yang memiliki karakteristik warna rambut yaitu berwarna putih atau abu-abu, menandakan beliau atau kakek nenek kita artinya sudah dalam keadaan lanjut usia. Oke, kita masuk di pembelajaran 4. Kali ini muatan PPKN kali 3.3 dan 4.3 menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Apakah kamu sudah mengenal karakteristik anggota keluargamu? Lalu, ciri fisik apa yang membuatmu dapat mengenali anggota keluarga? Nah, ciri fisik dapat dikenali dari jenis warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Selain ciri fisik, kamu juga bisa mengenali anggota keluargamu dengan mengetahui kegemarannya. Kita masih di pembelajaran keempat, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti contohnya di daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang berdekatan dengan pantai. Maka masyarakat di wilayah tersebut, masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan pemandu wisata. Oke, masih di pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Jika kalian ingat kembali tentang tokoh dalam teks fiksi, tokoh itu merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi terdapat satu tokoh, bisa juga lebih, dan setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama, atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Artinya, dia selalu terlibat dalam semua peristiwa yang ada di cerita tersebut. Lalu tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal, tengah, bahkan di akhir cerita. Dan tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga bisa berwatak negatif atau tidak baik. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu mengerjakan buku tematik 4H halaman 20 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau ilmu yang Bapak sudah berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian penyampaian materi dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.